Assalamualaikum, ono Bapak Mulai Manai. Ketemu lagi kali ini bareng Jang Wahab di channelnya Kayagung Radio. Ono Bapak Mulai Manai, sebagaimana biasa Jang Wahab tidak dewean, tapi ditemani oleh kawan setia kita yang selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Jang Wahab, yaitu Pak Yusrizal. Ya, apa kabarnya Pak Yusrizal? Alhamdulillah. Wah, sehat ya. Oke, mudah-mudahan ya perbincangan kita kali ini ya lebih leluasa untuk menjawab mewakili dari Ondo Bapak Mulai Manai. Ya, Ondo Bapak Mulai Manai, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa diklik di tombol subscribe kita, ya di-share ke yang lainnya supaya kita termotivasi untuk membuat video-video yang unik lainnya. Ondo Bapak Mulai Manai. Yo pun. Iya, Pak Yusrizal, Ya. di dalam cerita-cerita rakyat ini di Kayu Agung luar biasa dan sangat banyaknya dengan cerita-cerita rakyat tersebut, yaitu yang berkenaan dengan masalah Puyang. Nah, Puyang adalah orang-orang yang sakti yang pernah dijelaskan oleh Pak Yusrizal. Tapi di sini ada yang terkenal lagi, namanya Puyang Setia Bahar. Mungkin ada Bapak Mulai Manai yang ada di Kayagung dan sekitarnya dan juga di tempat yang lainnya ada yang belum kenal dengan yang namanya Puyang Setia Bahar. Ya. Ya, sebenarnya Puyang Setia Bahar ini hidupnya dulu memang di Kayu Agung atau dia datangan dari mana gitu. Dan itu biasanya tentu berhubungan dengan abad. Kira-kira abad keberapa itu yang namanya Puyang Setia Bahar itu masuk ke Kayagung? Ya. Dalam cerita di Wahab ya. Ya. Sebelum kita ulas masalah siapa itu yang Setia Bahar ya. Sebenarnya ya untuk daerah Kayu Agung ya, itu dalam data tabel cerita ada 139 bentuk cerita rakyat yang ada hubungan dengan kepuyangan. Wow, 130. Ya. Nah, Puyang Setia Bahar ini ya, dalam cerita dia ini hidup pada abad ke-17. Pada abad ke-17 menjelang abad 18 lah, mungkin dia sampai ke 1780 atau sekitar begitu kan. Nah, si Puyang Setia Bahar ini apakah memang muncul dari keturunan Kayu Agung atau dari mana? Nah, ini yang perlu kita kemukakan. Iya. Yang namanya Setia ya. Iya, Setia. Ini adalah mengambil nama dari Setia Banding Sugih. Iya. Setia Banding Sugih adalah orang kepercayaan daripada Mukadem Murta Alam. Iya benar. Setia Banding Sugih dia adalah utusan Gajah Mada dari kerajaan Mojopahit. Iya. Nah, dalam silsilah keluarga Setia Bahar ini kan, ya, dia ini merupakan cucu daripada Setia Banding Sugih. Oh, cucu dari Setia Banding Sugih. Iya. Nah, Setia Banding Sugih dia merupakan seseorang yang mendampingi raja ya, yang dia menguasai taktik-taktik politik perang kan. Iya. Sementara cucunya ini dia bukan berperang dengan melawan kezoliman masyarakat kan atau manusia, tetapi dia boleh dikatakan berperang dengan orang-orang jahat yang bisa menjelma menjadi apa saja. Wah, luar biasa kan. Nah, di sini Pak Yusrizal, ya Jang Wahab pernah dengar, bahkan sudah masuk YouTube kita, yaitu Puyang Patija. Apakah Puyang Patija yang sakti itu juga itu masih ada rentetan familian dengan si Puyang Setia Bahar ini? Nah, ya jelas. Si Puyang Patija merupakan keponakan daripada Puyang ini kan yang Setia Banding Sugih kan. Ini keponakannya Puyang Patija. Sedangkan si
Puyang Setia Bahar ini merupakan ponakan daripada Puyang Patija. Iya, iya. Dalam sejarahnya, saudara bapak daripada si Puyang Patija itu adalah kakak kandung daripada Setia Bahar tadi. Iya. Nah, ini untuk Bapak Molemar mungkin tiba saatnya untuk mengetahui sebenarnya yang dikatakan Puyang itu ada kesaktian yang luar biasa. Iya. Nah, sekarang apakah yang dimiliki kesaktian oleh Puyang Setia Bahar ini? Ya, Puyang Setia Bahar ya, dia ini memiliki kesaktian ya, bisa menaklukkan berbagai macam hewan-hewan buas. Tetapi yang paling mengangkat nama dia ya, pada saat dia menaklukkan hewan-hewan buas, tetapi bukan hewan yang sebenarnya. Ya. Iya. Manusia yang menjelma menjadi hewan. Makhluk jadi-jadian. Makhluk jadi-jadian kan. Iya. Nah, pada saat itu kan masyarakat sekitar Kayu Agung pada abad-abad itu kan selalu resah dengan masuknya hewan-hewan buas dari hutan masuk ke perkampungan. Iya. Seperti harimau kumbang. Dan lagi ada harimau yang belang-belang, yang bulat-bulat apa itu, macam tutul ya. Iya. Nah, orang-orang banyak tidak mampu untuk melawan daripada hewan-hewan seperti itu. Iya. Nah, tiba si Puyang Bahar ini kan, dia mampu untuk menaklukkan setiap ada kemasukan di perkampungan dimasuki oleh harimau-harimau buas ya. Nah, dialah yang mampu menaklukkan harimau-harimau tersebut. Luar biasa. Nah, ini Bapak Molemar mungkin sama dengan Jang Wahab yang nanti ditayangkan. Itu sebenarnya Puyang Setia Bahar ini kan dulunya dari Majapahit ya. Apakah selama perjuangan atau memang dia berdomisili di Kayu dulu itu pulangkah ke Jawa lagi atau memang dia menetap sampai akhir cerita hidupnya di Kayu? Ini termasuk yang menandai ya, yang menandai keberadaan Puyang Bahar ini kan, Setia Bahar ini kemana dia? Nah, ini ketidakjelasan kemana si Puyang Bahar ini kan, pada saat dia menaklukkan beberapa hewan ya, yang begitu ganas ya, hewan ini ternyata adalah manusia. Nah, lantaran itu dia merasa puas kan, merasa puas menaklukkan hewan-hewan jadian tersebut. Dia pamit dengan keluarganya yang ada di Kayu Agung kan, yang masih ada keturunan daripada Setiabadi Sugi ya, bahwa dia akan mengakhiri kehidupannya ke tanah kelahiran orang tuanya. Itu di Pulau Jawa, tepatnya di pelataran Kerajaan Majapahit. Tapi kalau boleh tahu ada keturunannya sampai sekarang? Atau mungkin si Puyang Setia Bahar dia kan tidak sempat menikah. Dia masih lajang, dia pulang ke Tanah Jawa. Ini kebanyakan ini Pak Isya, mungkin salah satu ganjalan dari Jang Wahab. Kenapa sih puyang-puyang itu kebanyakan yang menikahnya agak lambat? Kalau tidak punya pendamping hidup, itu mungkin alasannya. Nah, kalau dari silsilah cerita tentang keberadaan Puyang ya, Puyang itu ada dua macam. Dia punya kesaktian tanpa ada tumbal, dan ada kesaktian adanya tumbal. Nah, biasanya puyang-puyang yang mengakhiri masa remaja dia itu agak terlambat karena dia menghabiskan perjanjian. Sama kita kalau sekarang kan masuk tentara misalnya,
tidak boleh menikah sebelum ya kan. Begitu pula masalah zaman-zaman di Puyang kan. Sebelum dia menghabisi pembuktian ilmu yang dia miliki, ya, maka dia tidak dibolehkan untuk menikah karena alasannya akan luntur apa yang dipegangnya sebagai kesaktian dirinya itu. Baik, kalau itu untuk Bapak Molimolai luar biasa, unik, dan itu membawa kita ke belakang, yaitu sejarah-sejarah masa yang lalu, terutama mengenai masalah Puyang, yaitu Puyang Setia Bahar yang kita bahas hari ini. Untuk Bapak Molimolai, ya mungkin yang terakhir dari Pak Rizal, pesan untuk Bapak Molimolai yang lain, artinya jangan sampai melupakan yang namanya cerita-cerita rakyat yang sangat unik ini. Saya selaku narasumber katakanlah diharapkan kepada saudara-saudara kita generasi muda, terutama masyarakat keturunan orang-orang Kayu Agung, ya, ketahuilah bahwa di daerah Kayu Agung itu sangat kaya dengan cerita-cerita rakyat yang pernah ada pada abad-abad silam, terutama yang sempat didata oleh ahli-ahli sejarah yang ada di daerah Kayu Agung. Itu berkisar antara abad ke-15 sampai ke abad ke-18 akhir. Nah, jadi untuk ini kami sarankan kepada adik-adik remaja, terutama generasi muda, kan, simpan cerita-cerita yang pernah kami ungkapkan. Inilah bagian daripada kekayaan daerah kita Kayu Agung yang memiliki misteri-misteri, cerita-cerita yang ada hubungan dengan kemasyarakatan, dan dia pun sekaligus menjadi jati diri masyarakat kita Kayu Agung. Iya, baik. Kalau betul Bapak Molimolai, kalau memang secara literally-nya ya mungkin bisa bertanya langsung ke Rizal, karena kalau di YouTube ini memang keterbatasan dari waktu. Tapi terus terang menurut Bapak Molimolai, inilah salah satu yang namanya inti-inti cerita dari Puyang Setia Bahar. Kalau itu untuk Bapak Molimolai, kita akhiri perbincangan kita kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kayu Agung Radio.